Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya. Sampai saat kini kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat. Dek badan walai sehat, li kuat je dewa sembahyang, li taluk je dewa puasa. Semoga semua amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang berbahagia, kita baca dululah kitab hadis awak. Ko ambil ada hal-hal yang berkenaan dengan angka. Ada 5 hak khamsun min haqqil muslim alal muslim. Ada 5 dari kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ada hak dari seorang muslim terhadap orang muslim yang lain, ada 5. Jadi kalau awak sebagai umat Islam, kalau umat Islam ko namanya muslim. Kalau Islam tu agama. Aku di dua dulu. Islam sebagai sebuah agama. Ada ajaran, ada nilai, ada suruh dan ada tagak. Muslim sebagai umat Islam, orang nan mengamalkan ajaran Islam. Kadang-kadang terjadi gap atau perbedaan. Harusnya seorang Muslim harus mengamalkan nilai yang diajarkan oleh Islam. Islam sebagai sebuah agama, sebagai sebuah ajaran, banyak kandungan nilai yang baik. Tapi cara pengamalan dari seorang Muslim kadang-kadang itu yang terjadi multitafsir. Cara menafsirkan ajaran Islam berbeda cara pengamalan dan bahkan cara perilakunya. Ada yang menyatakannya Muslim, tapi perilaku dan nilainya kadang-kadang tidak tercermin nilai-nilai keislaman itu sendiri. Itu loh kadang-kadang orang macam buat doa deh. Muslim inyo penganut agama Islam. Kadang-kadang perilakunya belum tentu itu semuanya mencerminkan nilai-nilai Islam. Jadi tidak bisa jadikan rujukan itu hanya perilaku manusia yang ada. Banyak orang mengajian menyalahkan Islam karena menceliak perilaku umatnya. Tapi seharusnya kita umat, ya tentu harus mengamalkan ajaran Islam. Itu tergantung kepada pemahaman. Yang pemahaman orangku terbatas, ada pemahamnya singkir, ada pemahamnya dalam. Itu yang terjadi multitafsir. Kini seorang muslim
awak sebagai pribadi seorang muslim, awak kau berhak lo mendapatkan 5 hal dari muslim yang lain. Punya hak awak. Atau yang pertama, kau yang biasa-biasa saja, raddut tahiyah, menerima balasan dari tahiyat. Kalau dibaca itu kewajiban awak itu terhadap muslim yang lain. Kalau cara dibacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibacanya ucapan selamat kawak, salam, maka awak yang mendengar punya kewajiban awak untuk memberi balasan, menjawab raddut tahiyah. Jadi itu hak lo ada orang lain, orang membaca salam tu mana mau balasan dari awak, menjadi kewajiban awak. Karena memang salah satu hadis Nabi mengatakan afsyus salam, sebarkanlah keselamatan. Apa banyak membaca salam. Jawab dewa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Boleh wajah waalaikum itu saja. Waalaikum. Ya. Waalaikum. Ya waalaikum. Ini baca assalamualaikum loh. Ya waalaikum jadi Pak. Kalau laikum jawab kan. Jadi terserah. Apa lakum? Nah memang ada loh adabnya, ada di dalam kajian ulama disebut waalaikum. Nah dona lanjutannya kan dia kan wa idza uhitum bi tahiyatin, kalau awak diberikan tahiyat, kalau untuk muslim kalau awak diberikan ucapan salam sempurna, boleh kalau bisa lebih. Assalamualaikum jika awak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh lebih banyak. Tapi kalau non muslim tadi waalaikum. Belum kata dia. Tidak masalah doh. Awak dibaca dia kan substansinya tu. Intinya ketika orang memberikan salam, karena itu terjadi distorsi makna. Orang seakan-akan assalamualaikum tu dianggap sesuatu yang biasa saja. Padahal memang perintah wa afsyus salam, tebarkan salam. Awak membaca salam, bahkan di dalam Al-Quran kalau seandainya orang memberikan tahiyat ke awak, balik dengan tahiyat yang lebih maksimal. Karena doa itu nilai assalamu, keselamatan, alaikum, untukmu, atasmu. Orang bagian salam, bagian keselamatan itu doa tuh. Itu kan bahasa Arab itu. Ini nak sado bahasa Arab. Jadi doa itu semua orang awak pergi ke Makkah, kurang Arab tu lah berang-berang kau awak. Amin. Jadi amin kecil doa. Lah amin amin. Dia berang-berang pakai bahasa Arab. Disangkau bahasa Arab doanya lah amin. Dia dia. Dah lah berang. Tuh, tanya kok. Kan kita setelah ayat itu kan salam ke kanan, itu kan wajib. Ke kiri wajib enggak? Mama. Kiri wassalamualaikum warahmatullahi. Nah, tambahannya kan yang sebelah kiri ini boleh katakan yang ke nerakanya gitu kan. Iya, tapi awak kan mesti lindung ke situ tu aja lihatlah deh. Supaya seimbang. Tu sama tak apa itu tak sempurna. Dua lagi nak tambah. Assalamualaikum. Sunahnya apa? Kalau kita nggak melakukan juga nggak apa-apa kan? Memang dianjurkan untuk melakukan hayatnya, hayat. Jadi disuruh awak. Tapi kan ada orang awak kan ada memang bahasa tangan. Anu tu kan rutin itu biasa tu. Kalau nak bisa lo awak mana dah ada nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena awak akan berselindung awak kepada Allah dari kemarahan, min sakhatika, berselindung awak kepada Allah dari kemarahan engkau ya Allah. Itu dicelik dulu. Kemudian berselindunglah awak dari azab neraka. Hah? Enggak. Itu kan soal lajah bahasu. Lajah. Orang Jawa mah Al-Fatihahnya Al-Fatihah. Itu kan lajah. Lajah bahasu misalnya cuma orang zuhur tu duhur deh, salat duhur deh. Dia waktu bala mana nak lo bisa dia lo dikecil namanya. Itulah bahasa rutinnya. Kalau yang membaca Quran biasanya. Kalau baca Quran mana? Apalagi takawadullah enggak tolong. Ya selain kun je. Tak mesti hawa harus membalik seimbang seperti itu je sudah lebih baik awak perbaiki. Maksudnya adalah alaikum. Assalamualaikum. Itu saya demam. Yuk. Hah? Assalamualaikum je. Ayam iten. Tu balik dengan yang lebih baik. Jangan buat sama awak seimbang lo nyanyi kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Agak telah. Itu loh tu malah lain. Jadi maka itu kan lancar kebiasaan ada masalah. Nah, ada masalah. Karena memang itu dimaklumi. Tapi ketika membaca Al-Quran memang disempurnakan. Apalagi masa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran, itu tentu Al-Fatihah disempurnakan. Lalu kemudian kalau seandainya alun dapat dia baca, bukan berarti itu ndak dianggap ndak boleh lu je. Dia usah kalau nyolong bisa lah disuruh baca. Tapi kalau orang nan lajahnya yang tengah itu kan ketika baca Quran lah berhasilnya. Tapi spontan. Ambo kadang-kadang pernah lu awal-awal masih awal-awal kuliah pergi ke Jakarta ke Gorontalo seorang kuliah. Sakapa dari Surabaya ke Gorontalo 7 seluruh mahasiswa Indonesia. Mengecek capek-capek bahasa Indonesia tak orang tu tak pandai orang. Kau mengecek di forum misalnya, mengecek tu belum lidah pandai orang ni. Maka itulah anunya menyambui besi dia basi dia sebenarnya. Ini besi basinya berapa ni je? Aduh pernah di Jakarta sama kawan. Kampung kuih, tungkus satu ya je. Kecak lah bahasa Indonesia lah tungkus. Apa tungkus ni kan? Awak kan dek bungkui kau kan tungkui bahasa Jawa. Itu bahasa Indonesia. Tungkus satu ya je. Kau kawan ada 3 orang barang galak tu. Itu bahasa Jawa. Bahasa Minang ni bahasa Indonesia. Karena nak akrab, nak tabiaso je. Tungkus takkan ada begini. Pameo. Tungkus satu ya je. Jadi itu memang bahasa-bahasa daerah tu ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa di dalam itu ada berbahasa. Macam-macam lo bahasa awak. Kadang-kadang ada orang studi bahasa. Kok apa faktor penyebab benda yang sama bahasa beda-beda? Kok bahasa Arab, kok bahasa Inggris, kok bahasa Indonesia, kok bahasa Jepang. Berarti kan tidak terjadi konsensus secara keseluruhan dah. Ada itu kan semacam kesepakatan lokal itu. Jangan kan di antar negara lah. Tak kawa di perang-perang juga jadi berbeda-beda. Hitam dan hitam. Hitam.
Alay, makin ke makin sepinggen penenggen. Dia orang wak kan mana main hemat, di mana kemana kamar. Ada kincah. Makan mangali, beda tu. Mangalai. Makan landai. Kalau orang mananga sepenggal-penggal kan kesalahan tu. Landihan mau makan je. Pilihan tumo je. Itulah faktor alam, faktor udara, faktor geografis itu membuat bahasa awak bisa berbeda. Ada yang menarik takkan negeri Sabak. Negeri Sabak itu kan negeri yang pernah dipimpin oleh Raja Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Termasuk itu kan di daerah Yaman. Dan itu disebut negerinya adalah Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Itu tuh di dalam surah Sabah. Ada orang Indonesia kan musabila tuh awak berharap Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Baldatun Thayyibah itu kan negerinya tuh negeri yang baik, yang luar biasa, sumber daya alamnya, kok udaranya. Nggak ada di situ tuh ular, nggak ada di situ kalajengking, nggak ada nyamuk. Kalau contohnya orang darah Indonesia, pai ke situ, dia mau bawa namanya nama menular kok bakteri, tiba di negeri itu, di udara tuh mati ya. Bayangkan tuh. Sabah kan tersebut dalam Al-Quran, negeri Sabah di Yaman. Di salah kan negeri Sabah tu penyebutannya salah satu kan di bagian menuju tu Arab. Negeri Yaman, negerinya para wali. Kan petangko Yaman parang-parang lo tahu tak? Jadi Yaman itu di dalam Al-Quran disebutkan negeri Sabah yang Ratu Bilqis. Ratu Bilqis. Yaman tu kini kau di bombat di aku Arab Saudi kau dimusuhi Yaman. Itulah politik. Adalah politik ini mah Iran. Pada tangga politik ekonomi. Yaman itu kan banyak dalam Al-Quran. Iya. Harusnya kan. Bah kecewa kini kau politik mengarang kelemahannya tu nya politik itu pemahaman agama aja berbeda. Ala langsung tu Syiah, Sunni, apa lagi Sunni sama Sunni itulah. Berbeda cara memahami agamanya, murahmu bunuh-bunuh aja lain. Perang-perang antar negara tetangga satu agama, ada lain juga kepentingan politik. Karena orang wajan, karena memang nasionalismenya kadang ada rendah terkait dengan cinta terhadap tanah air, sehingga murahnya barang. Ada kepentingan politik lah, bunuh, kudeta, perebutan kekuasaan manusia mah nafas suyo itu. Itulah kenyataannya. Nah, tapi dulu waktu itu negeri Sabah itu kan Indonesia kok selalu berharap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Atau baldatun thayyibatun. Negerinya itu negeri yang aman, sentosa, makmur. Kalau awak mencari dari sumber daya alam, sebenarnya Indonesia kok masuk lo kategori negeri yang luar biasa alamnya kok tadi. Tak kawak Pariaman kau je lah. Pariaman ada lawi, ada buki, ada gunung tandike, ale. Tanahnya tercampak, terpanci ada lo. Ambo kawan ambo ada magi daun Afrika, batang Afrika je. Tumbuhnya cucunya tumbuh aja. Kan itu yang harus syukuri. Tapi yang jadi masalah ketika berada di dalam sumber daya alam yang kayu, kadang-kadang menjadi pamaleh, tidak produktif, tetap juga miskin. Banyaknya negara wajah, negara sedang berkembang, negara dunia ketiga. Nah, ada pernah menjadi belum bisa berubah jadi negara maju leh. Sementara ternyata suatu negara itu maju atau tidak maju,
Tidak dulu dikaitkan dengan masalah sumber daya alam lain. Ada negara seperti Jepang, padahal sumber daya alamnya sampai 10% atau 60% tuh. Kekayaan yang lahan yang sumbernya dia batu-batunya le. Tapi nyo kayu yo Singapura Kenyang ini negaranya. Kenyang ada kereta 6 sudah. Nah dulu tapi tetap di situ menjadi industri bahan baku dari luar diolah menjadi piti lebih mahal ini. Kasar dewa sumber daya alam mahal sawah, bara banyak sawah. Tapi tanahnya tidur, lahannya lahan tidur. Aduh, jangan tidur sana. Urangan lalu. Itu mangkue sebenarnya kalau di Nok Manong kecil orang filosofi orang tua waktu. Ayam mati, ayam batalu ada tepadi mati kelaparan. Aba agak tidle baranang ada tahi, pi mati de kehausan. Dak tentu dia nak iya juga lah. Dak tentu dia cara meminum air. Atau nyom mati dia telumbung padi. Ayam batalu mati di lumbung padi. Daknya makan tentu itulah soal kemampuan, pengetahuan, keterampilan yang mengolah yang padi tinggal makannya nak pandai itu kenyataannya mangko menjadi miskin lagi. Di negara Mesir itu adalah lamu negara. Tapi belum bisa menjadi negara maju takkan negara-negara lain, negara kayak Amerika lainnya penguasa sini, ekonomi dikuasai. Maka tak ada negeri yang luar biasa. Warabbul Ghafur tu negerinya aman, sentosa, nak do nyamuk, nak do rangi, nak do tungau. Udara itu Cari tafsir itu tu penjelasannya. Lalu kemudian Warabbul Ghafur, Tuhan sayang dosa umatnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, kamu cerita tadi ke Raddus Salam. Awak membalas atau menjawab ucapan salam. Kewajiban dia awak membalas hak dia orang membaca itu tadi. Jadi maknanya ketika awak mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa balik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya baca Waalaikumsalam. Jadi ada alif lam di situ. Yang kedua, wa ijabatud da'wah. Wa ijabatud da'wah ko adalah memenuhi undangan, memenuhi seruan, memenuhi panggilan. Kababaya baimbawan, kababuruak baambawan. Mangkoi kalau ada kabar-kabar baik, silahkan dikabarkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu kabarkanlah. Kau dapat awak cucu, kabar alhamdulillah telah lahir cucu ambo. Akan diposting di Facebook. Dan lahir cucu ambo, panjangnya sekian, bareknya sekian, tengah malam. Itu nikmat Allah, silahkan dikabarkan. Kalau kau ingin mengundang orang untuk acara namanya walimah, silahkan. Idza du'aya ahadukum ilal walimah falyatiha. Itu kata Nabi, apabila kamu diundang untuk suatu walimah, hendaklah kamu datang. Itu kalau wali diundang. Dan sampai wali diundang tu pilo. Tu kabar baik tu kabar mana? Tamu tak diundang. Apa namanya di kapi, di tingkek janjang, di tapiak bandua. Di kabahan tu kabar baik. Ini boleh aja melalui WA dia, melalui SMS. WA. Apalah teka-teka orang yang sibuk-sibuk, nak tertulis, nak cuci, dan nak tertulis. Kabar dia tahu. Ya, ada orang awak
di Kabah mana ya tentu tiba nak di Kabahnya nah banyak lah ulah. Tu orang nama Kabah makan sungai padahal di Kabah ketika di Kabah mana indah lah tu dah. Itu namanya rekayasa sosialnya itu. Sok-sok peduli, perhatian kadang sebenarnya wallahu alam. Nah jadi kaji awak ketika awak dia tahu berusahalah semaksimal mungkin. Tapi kalau ada halangan awak tu bala. Kalau ada halangan, oh soal amplop tu nak dulu kaji tu orang awak lah tu je tu. Kalau awak diundang tu tipu awak. Tapi orang awak berjalan bawa batik, malenggam bawa tangan. Tu nama pergi makan dia dah. Dia orang awak kan kerja, mau pergilah ke rumah mambu, ciano. Aku ada kau sama dimakan, kau nak ada sama galak-galak je wak. Aku ada kau makan, kau ada lo dia wak amplop ya isi lo lagi lo. Itu soal walimah ada undangan. Jadi kalau ada wak diseru ijabatud dakwah. Kalau diundang wak dia gitu. Tapi kalau yang kabar buru wak bambawan. Tapi wak kabar ada waktu wak silahkan. Ada yang menarik sebenarnya macam mati pemuda-pemuda awak luar biasa sosial ya. Dan payah tu dulu orang nama Karajo yang cepeti je banyak waktu nak tu banyak lo bersyukur lo awak satu sisi pemuda awak di kampung ko ada orang nak meninggal ayo capek turun tangan ko kamangali besaro lah namanya ko membuat papan lah. Mereka tu yang banyak dan ko baralik lain dulu dan turun tangan anu. Bersyukurlah awak. Makanya keberagaman itu melengkapi. Ada dan dia banyak wakat tuin ada. Ada orang ya istilahnya punya anu lah, tapi waktunya ada. Bisa lo manolong membantu masyarakat. Jadi satu sisi semua orang itu berperan. Sadu itu bagunung. Anda contoh dulu, sanang kau orang wah majian nan pakak pala pribadi ya, nan butuh pemilas suang, nan lumpuh pau nyumah atau pala ayam, ale nan bodoh, tok kali susu luar, siapa tu nama ikmang tu? Ada fungsi ke saudara? Jadi tidak ada ni tidak berfungsi, tergantung wak memfungsikan. Dengan semua keterbatasan, dengan sebuah kekurangan, ternyata ada juga peran-perannya, ada fungsi-fungsinya. Nah, jadi ada lo kewajiban awak untuk ijabatud dakwah, memenuhi undangan atau saruan. Kalau ada nama undang awak tu bagi tahu. Wa syuhudul janazah. Syuhudul janazah, kau menyaksikan janazah. Jadi ada orang yang meninggal pagi awak menjamu awak, awak saksikan jenazah tu tadi. Supaya tak kenal lah awak, tak bayang lah awak, tak kaku lah awak besok ke rumah. Kata sungguh dah awak, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nambah nyawa akan merasa mati. Lambat lawan akan tak sungguh lah jawab. Mangkoi dia awak lain ambil tibar. Mangkoi awak disuruh menyaksikan itu tazkiratul lil mauti, mengingat diri awak mati. Cubalah awak mencuba lah kau kalau mati tu you tak santak awak pun awak you sudah tu lihat kenal itu. Lupa lah labu tahu tarik ke mana lah. Mangkoi $1 mati le celia lihat kenal lah awak lihat. Analah doa boy di kamati. Kampa macam-macam orang nan mati ko nampak. Tapi nya nak do macam-macam ko mengari kan ada artinya ada beberapa gejala yang ada yang tersenyum. Yujani yang mencali awak mencali aja luar biasanya husnul khatimah. Ibarat tersenyum siapnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Engkau perlu wa saksikan supaya tak kenal ada awak hidup ke mati. Ale nangka 3 berarti 1 2 3 4 nangka 5 mulai. Wa iyadatul marid,
Iyadatul marid, kau menjenguk orang sakit. Jadi dan dibuat orang tua waktu terjemahan dari hadis kau. Pertama membalik salam, kau balik salam kan ada perintah hadis. Kemudian ada orang memanggil mengundang pembalik ataupun kau karena memang itu perintah hadis. Alai apa yang menjenguk kalau orang mati kabar buruk bambauan, ya berarti itu mengamalkan hadis. Wa iyadatul marid, tu kalau nak sakit awak jenguk. Kadang-kadang dengan doa dengan kunjungan waktu dulu menjadi ubek dia. Menjadi setawa sedingin dia. Karena ubek ku kan jiwa. Tanang batinnya sanang gembira bisa menjadi sembuh. Dalam macam-macam ubek kalau banyak-banyak pele ketika ndak tersentuh hati ndak dulu dah. Tapi hati kalau datangnya wak berikan doa, wak keluarkan kata-kata motivasi. Kan kini banyak di rumah sakit itu ada konselor, konseling atau ada bimbingan konseling, memberikan nasihat-nasihat, memotivasi supaya awak mau berubah, memberikan harapan-harapan hidup. Dibutuhkan di orang rumah sakit gini tuh. Jadi nak sekedar dokter itu, ada lo pasien lo mencela dokter tu dia stres, alah tu bola dokter. Ada lo datang nonyo banyak tu kalau kayak di rumah sakit Nangadang tu ada yang konseling itu datang dibaca-baca diururi banyak istighfar, banyak berdoa, insyaallah apa sembuh yang menyembuhkan Allah, banyak berdoa. Amuh lo deh bangkit semangat itu ya lihat. Setelahnya putus asa, setelahnya stres, setelahnya anak tu itu kau lagi mengawa mati lelai kau lelai tu. Itu nanamu pel disusunti itu. Ube itu sentuhan kalbu. Nah, terakhir lagi. Wa tashmitul atish idza hamidallahu ta'ala. Tashmitul atish iko maksudnya adalah tashmitul atish ko kalau orang basin. Namanya ko basin orang mako ketika membaca asyur. Ada baca kalau basin. Apa boleh? Yarhamukallah. Jadi kalau seandainya adu basin awak pun membaca adunan basin. Ketika basin dibaca alhamdulillah. Jadi perilaku-perilaku kecil dianggap kecil, tetapi itu adalah punya hal yang terkait dengan hak dan kewajiban. Yahdikumullah wa balihlah yahdikumullah. Di bacaan pujian alhamdulillah segala puji bagi Allah. Yarhamukallah dibalik memberi rahmat Allah terhadapmu. Yahdikumullah, Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Jadi ikut terkait dengan hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain, itu yang mesti harus penuhi terkait juga dengan pergaulan sosial. Ketika orang basin je adolo balasan awak kepada inyo, adolo doa awak. Karena doa itu sendiri adalah makhluk ibadah, otaknya ibadah. Itulah beberapa hal menginginkan awak terkait dengan kewajiban awak sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.